Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada, kita semua senantiasa diberikan kesehatan, baik jasmani maupun rohani, sehingga meskipun di masa pandemi COVID-19 ini, kita semua masih tetap bisa menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasanya, meskipun dengan gaya baru atau new normal. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan Ibu sebagai guru mata pelajaran fikih. Nama Ibu Ayu Widyaningsih. Ibu beralamatkan dari Rancah dan sekarang Ibu masih berkuliah di Institut Agama Islam Darussalam Ciamis semester 7. Dan insya Allah sebentar lagi Ibu akan menyusun skripsi. Jadi mohon doanya ya adik-adik. Mudah-mudahan Ibu senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalani setiap prosesnya. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas sebuah materi pembelajaran fikih, yaitu mengenai wakaf, hibah, sodakoh, dan hadiah. Nah, dari keempat istilah tersebut, pasti ada sudah pernah dengar dan pasti tahu lah ya keempat istilah tersebut. Namun, bila ibu tanya nih, apa pengertian dari keempat istilah tersebut? Bagaimana syarat dan rukun di keempat istilah tersebut? Tahu nggak? Nah, untuk itu, mari kita pelajari bersama-sama dan simak penjelasan dari Ibu. Selamat menyimak. Yang pertama, wakaf. Apa sih itu wakaf? Wakaf secara etimologi atau menurut bahasa berarti menahan. Sedangkan menurut istilah syara, wakaf berarti menahan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya demi kepentingan umum umat manusia. Nah, maksud menahan suatu benda yang kekal zatnya itu apa? Nah, itu artinya berarti bahwa benda yang layak diwakafkan adalah benda yang kekal zatnya atau benda yang tidak habis pakai dan umumnya tidak dapat dipindahkan. Contohnya seperti apa? Seperti tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Dan diperuntukkan sebagai kepentingan umum. Jadi harus dapat digunakan untuk kepentingan umum, misalnya untuk pembangunan masjid, musola, pesantren, sekolah, atau panti asuhan, jalan umum, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan benda yang layak untuk diwakafkan. Nah, untuk wakaf ini besar sekali pahalanya insya Allah, sebab pahalanya sama dengan amal jariah, di mana pahalanya itu akan terus mengalir selagi benda tersebut atau benda yang diwakafkan dimanfaatkan oleh banyak umat manusia. Jadi Masya Allah sekali, mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang banyak agar kita kelak dapat berwakaf untuk kesejahteraan umum. Amin ya robbal alamin. Syarat-syarat wakaf. Ada 3 syarat dari wakaf yang harus dipenuhi. Yang pertama, yaitu wakaf harus dilakukan selama-lamanya. Maksudnya bahwa wakaf tersebut harus berlaku selama-lamanya. Tidak boleh ada rentang waktu tertentu. Misalnya berwakafnya hanya untuk 1 bulan, 1 minggu, 1 tahun, 2 tahun. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus benar-benar barang yang diwakafkan itu harus selamanya. Tidak boleh diminta lagi pada suatu hari nanti. Kemudian yang kedua, itu harus tunai wakafnya ya. Jadi tidak boleh menggantungkan pada suatu peristiwa di masa depan. Contohnya, saya akan mewakafkan tanah ini bila nanti saya terpilih menjadi kepala desa. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Jadi kalau mau wakaf harus tunai pada saat itu. Tidak boleh menggantungkan pada suatu peristiwa di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, bahwasanya mauquf alaih atau orang yang diberi wakafnya itu harus jelas kepada siapa kita mewakafkan harta atau benda milik kita ya. Jadi harus benar-benar tepat orangnya dan dapat dipercaya. Nah, itu 3 syarat dari wakaf. Rukun wakaf.
Ada 4 rukun wakaf. Yang pertama, harus ada wakif atau orang yang berwakaf. Tentu saja jika ada suatu pekerjaan harus ada orang yang mengerjakannya. Begitupun dengan wakaf harus ada wakifnya ya. Dan syarat dari wakif bisa berwakaf itu harus bisa atau harus benar-benar atas kehendaknya sendiri ya. Mau berwakafnya tidak boleh atas dasar paksaan dari orang lain. Harus murni atas kehendak atau kemauan dirinya sendiri untuk berwakaf. Kemudian yang kedua, mauquf atau barang yang diwakafkan. Jadi harus ada barang yang diwakafkan, dan syarat mauquf itu adalah barangnya itu harus merupakan zat yang kekal ya, atau benda yang bersifat tahan lama, tidak habis pakai, bisa digunakan untuk kepentingan bersama. Contohnya seperti tadi, tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mauquf alaih. Harus ada orang yang menerima hasil wakaf itu, harus jelas ya. Kemudian yang keempat, lafaz atau akad ijab qabul ya. Tapi yang disyariatkan di sini hanya ijabnya saja. Contohnya seperti ini. Saya wakafkan tanah ini untuk dibangun masjid, atau saya wakafkan ini untuk dibangun sekolah. Mudah-mudahan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Nah, untuk qabulnya itu tidak disyariatkan kecuali jika wakafnya itu bersifat pribadi kepada perorangan, baru harus ada qabulnya. Tapi umumnya wakaf itu diberikan untuk kepentingan bersama ya, bukan untuk pribadi. Jadi jika seperti itu, yang diwajibkan hanya ijab saja, untuk qabulnya tidak wajib ya. Itu 4 rukun dari wakaf. Yang kedua, materi tentang hibah. Apa itu hibah? Hibah merupakan suatu pemberian harta ataupun benda dari seseorang kepada orang lain untuk dimanfaatkan sebagaimana kegunaannya dan langsung beralih kepemilikan setelah akad hibah dinyatakan. Nah, hibah ini tidak boleh ditarik kembali kecuali hibah dari seorang ayah atau dari seorang ibu kepada anaknya. Contohnya, ketika ayah memberikan sepeda motor kepada anaknya, namun ternyata anak tersebut malah brutal atau misalnya malah nakal, main kesana kemari tanpa ingat waktu, kemudian tidak belajar dengan baik, jadi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Nah, maka sang ayah ataupun ibu dapat menarik kembali hibah atau pemberian dari anaknya tersebut. Seperti itu ya. Jadi itu pengertian dan contoh dari hibah. Rukun hibah. Ada 4 rukun hibah. Yang pertama, ada orang yang menghibahkan. Jadi ada subjeknya ya, sama kayak tadi rukun wakaf. Dan syarat untuk orang yang menghibahkan ini harus balik, berakal, dan cerdas. Dalam arti tidak boleh mempunyai sifat boros atau hambur-hamburan ya. Kemudian yang kedua, ada orang yang menerima hibah. Syaratnya ia harus mempunyai hak menerima hibah tersebut. Kalau anak yang masih ada dalam kandungan itu belum berhak menerima hibah, jadi nggak boleh ya, tidak termasuk. Kemudian yang ketiga, ada barang yang dihibahkan. Syarat dari barang yang dihibahkan tersebut, yang pertama, barang tersebut harus benar-benar merupakan barang kepemilikan orang yang berhibah, tidak boleh barang pinjaman ya. Kemudian yang kedua, barang tersebut harus dapat digunakan atau bermanfaat, juga dapat beralih kepemilikan, serta dapat dijual juga boleh ya untuk oleh si penerima hibahnya. Kemudian yang keempat, adanya akad atau lafaz ijab qabul. Contoh lafaz ijabnya, saya hibahkan atau saya berikan barang ini untuk engkau. Nah, lafaz qabulnya, saya terima barang ini bla 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 ya, seperti itu. Nah, itu 4 rukun dari hibah. Yang ketiga, sedekah.
Sedekah secara etimologi berasal dari kata al-shodaqoh yang berarti pemberian yang disunahkan atau sedekah sunnah. Nah, sedangkan secara terminologi, sodakoh berarti memberikan segala sesuatu baik harta, benda ataupun perbuatan ya, perilaku kita yang dapat memberikan kebahagiaan bagi orang lain ya, secara sukarela dan ikhlas, dan mengharap semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan imbalan apapun atau pujian dari siapapun. Nah, itu merupakan definisi dari sedekah. Nah, jadi sedekah itu tidak harus harta atau benda saja, tetapi bisa juga dengan perbuatan seperti dengan senyuman yang tulus, yang bisa memberikan kedamaian bagi orang lain. Kemudian jika kita sedang di jalan, kita menyingkirkan duri atau sesuatu yang dapat menghalangi lancarnya lalu lalang jalan. Nah, itu juga merupakan sedekah. Jadi cakupan sedekah itu luas ya, tidak hanya harta atau benda, tapi segala sesuatu yang kita berikan secara ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan dapat membantu orang lain. Nah, kemudian untuk harta yang disedekahkan itu haruslah harta yang halal, tidak boleh harta yang haram ya, tidak sah. Harus harta yang halal. Kemudian diusahakan harus berkualitas baik. Jadi kalau kita misalnya memberikan suatu benda nih, jangan yang sudah tidak layak pakai ya, itu tidak boleh, tidak dianjurkan dalam syariat. Berikanlah sesuatu atau sedekah yang sebaik-baiknya. Seperti itu definisi dari sedekah. Yang keempat, materi tentang hadiah. Hadiah merupakan suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain yang didasari atas dasar penghormatan atau penghargaan atas suatu prestasi atau keberhasilan yang diraih oleh seseorang tersebut. Nah, jadi dia mengungkapkan rasa syukur, rasa bangganya itu terhadap orang lain yang mendapatkan keberhasilan tersebut dengan cara memberikan hadiah. Jadi menunjukkan rasa syukur kita, rasa turut bahagia kita kepada keberhasilan yang diraih oleh orang tersebut. Nah, jadi hadiah ini bukan diberikan atas dasar iba atau kasihan kepada orang lain, tapi atas dasar suatu penghargaan terhadap suatu keberhasilan atau prestasi yang didapatkan oleh seseorang. Nah, itu definisi dari hadiah. Nah, sedangkan untuk rukun sedekah dan hadiah ya yang belum. Untuk rukun sedekah dan hadiah itu sama saja ya dengan wakaf dan hibah. Dalam artian yang pertama harus ada orang yang memberinya, harus ada yang bersedekahnya, harus ada orang yang menghadiahkannya. Kemudian yang kedua harus ada orang yang diberinya, orang yang disedekahinya, orang yang dihadiahinya ya. Kemudian yang ketiga harus ada barang atau harta yang diberikannya ya. Yang keempat harus ada lafaz ijab qabulnya, seperti itu. Jadi sama ada 4 rukun dari hibah dan sedekah sebagaimana hadiah dan sedekah sebagaimana rukun hibah dan wakaf. Nah, itu 4 istilah dari wakaf, hibah, sedekah, dan hadiah. Dari keempat istilah tersebut, kita harus bisa menjelaskan persamaan dan perbedaannya dilihat dari definisi yang telah Ibu paparkan tadi. Jadi coba adik-adik, siapa yang bisa apa persamaan dari keempat istilah tersebut? Dan siapa yang tahu juga apa perbedaan dari keempat istilah tersebut? Acungkan tangannya ya. Nah, jadi persamaan dari keempat istilah wakaf, hibah, sedekah, dan hadiah itu sama-sama merupakan suatu perbuatan memberi dari seseorang kepada orang lain dengan niat tetap dilandasi niat karena Allah. Hanya saja tujuannya yang kalau wakaf ya, untuk perbedaannya ya, dari tujuannya kalau wakaf itu agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum. Kalau
hibah itu tujuannya sama ya, untuk dapat dipergunakan, tapi tidak harus umum ya, lebih ke sifat pribadi. Begitupun juga sedekah sama ya, bedanya harus benar-benar ikhlas rela karena Allah Ta'ala, tidak ada batas minimal maksimalnya. Kemudian hadiah itu tujuannya didasarinya atas dasar sebuah kebanggaan, sebuah penghargaan atas prestasi yang diraih oleh seseorang. Nah, mungkin itu saja ya perbedaannya, sedikit ya, tapi tetap berbeda istilahnya. Hikmah wakaf, hibah, sedekah, dan hadiah. Setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Begitupun dengan keempat istilah ini selalu ada hikmahnya. Yang pertama, hikmahnya apa saja? Merupakan suatu wujud dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat meningkatkan keimanan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memupuk rasa saling tolong-menolong antara sesama manusia dan menjauhkan dari sifat kikir dan sombong. Yang ketiga, itu dapat mempererat tali silaturahmi, dapat menghilangkan beban orang lain, dan dapat saling memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Dan yang kelima, itu menunjukkan bahwasanya sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Mungkin itu ya beberapa hikmah dari wakaf, hibah, sedekah, dan hadiah. Nah, mungkin itu saja ya paparan dari keempat istilah wakaf, hibah, sedekah, dan hadiah. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari keempat materi tersebut. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah, dan kita juga diberi hati yang tulus ikhlas, diberikan hati yang selalu ingin saling tolong-menolong dengan orang lain, membantu orang lain, meringankan bebannya, sehingga kita pun insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah akan dibahas mengenai tata cara pelaksanaan wakaf, hibah, sedekah, dan hadiah. Jadi siapkan kelompoknya ya anak-anak. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.